Oke, langsung saja kita akan ke pembahasan, yaitu kita serahkan kepada Kang Fasihin. Kita akan tanya lebih dalam soal bebek kepada Kang Fasihin. Monggo Kang Fasihin. Ya, kita berjumpa lagi di channel kita, Brutu Bebek Channel. Mungkin yang dikatakan Kang Esan tadi dibilang yang apa ya, yang bahasa kasarnya kurang nyaman gitu. Kita cuman berbagi apa yang kita tahu aja. Kita berbagi apa yang kita tahu dan sepengalaman kita dan kegiatan kita di Brutu Bebek sendiri untuk kegiatan harian dan kalkulasi bulanan gitu. Ya, untuk pertama mungkin pertanyaannya Kang Esan Wau. Pertama, untuk aktivitas keseharian. Untuk aktivitas keseharian sendiri, kita yang pasti untuk kegiatan itu fokus pada pagi hari. Jadi daripada apa ya, mungkin dari beda dengan peternak-peternak lain, kita lebih bekerja simpel dan lebih efisien. Kita mengutamakan bekerja di efisiensi dan lipat ganda kapasitas. Itu maksudnya apa? Dari kita sendiri, kita menggunakan sistem semuanya serba minimalis dan simpel. Untuk menghemat waktu itu, jadi kita bekerjanya cuma pagi hari. Di sore hari kita tidak ada kegiatan di kandang yang biasa dilakukan oleh peternak lain. Mungkin di situ kita bedanya. Yang pertama, untuk kegiatan keseharian, pertama di pagi hari kita pertama mengambil telur. Kalau bisa kita jadi jam 5:30 pagi udah masuk kandang. Pertama mengambil telur, kita masuk kandang jam 5:30 pagi. Itu kita masuk pagi karena apa? Karena jadi kegiatan untuk produksi apa ya, bebek bertelur itu biasanya pada waktu jam-jam subuh lah. Jadi untuk antisipasi resiko telur pecah, pertama itu. Terus mungkin kegiatan itu kurang lebih 30 menit lah. 30 menit kita sekalian mengambil ember. Pengambilan ember wadah pakan itu. Jadi tempat pakan sekalian kita ambil, kita singkirkan, langsung setelah itu kita nakar pakan. Jadi walaupun kita tak beri takaran, tapi usahakan pakan itu selalu ada. Jadi kita bisa menakar, untuk pagi ini pakan cukup. Jadi seperti kemarin, umpama untuk 60 ekor kita cukup 3,5 kilo. Kali 2 berarti 7 kilo untuk satu hari satu malam. Jadi gitu. Untuk proses keduanya pemberian pakan. Terus yang mungkin itu berlangsung pemberian pakan itu kurang lebih cuman kurang lebih 15 menit untuk 1.200 ekor itu sendiri. Terus untuk selanjutnya yang dimaksud tadi ketiga, untuk pembersihan omben. Pembersihan omben, kenapa? Mungkin di video sebelumnya sudah kita terangkan kenapa, ya mungkin belum kita ulas secara tuntas masalah tempat minum ini kelebihan dan kekurangannya, mungkin belum begitu detail. Tapi di kali ini kita pembersihan minum, kelebihan dari yang kemarin kita terangkan dari Tamau sendiri, itu pembersihannya lebih efisien, jadi tidak membutuhkan waktu lama. Mungkin cuma pembersihan cukup 5 menit, nggak sampai lah, untuk pembersihan tempat minum. Yang pasti setiap pagi dibersihkan tempat minum. Terus untuk selanjutnya memberikan vitamin. Mungkin itu kalau di Brutu Bebek sendiri mungkin lain dari peternak lain. Maksudnya di Brutu Bebek sendiri kita pemberian vitamin rutin. Jadi pemberian
vitamin secara rutin, bukan cuman seumpama seminggu sekali atau saat bebek sakit atau kira-kira bebek udah kurang sehat baru diberi vitamin. Enggak, di kita selalu jemput bola. Maksudnya jemput bola, kita pemberian vitamin setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena sebenarnya vitamin itu kita juga buat pemacu bebek untuk bertelur juga. Tetapi di butuh bebek sendiri pemberian vitamin 0,1 dari takaran dosis obat itu sendiri. Jadi seumpama takaran 1 sendok makan, kita pemberiannya cuman 1 sendok agar-agar, apa ya bahasanya, cuman 1 sendok kecil. Nah itu untuk bebek sejumlah sebanyak itu, sejumlah bebek 1200. Jadi kita pemberian vitaminnya sedikit tapi rutin. Itu berguna untuk menjaga stamina bebek itu sendiri dan agar telur lebih stabil. Dan terus, nah setelah itu, setelah pakan sudah diberikan, terus tempat minum sudah dibersihkan, pemberian obat sudah, kita langsung ke grading telur. Jadi grading telur itu sudah termasuk pekerjaan kita rutinan setiap paginya. Jadi grading telur itu untuk memilih grade telur itu sendiri dari BK, A, B itu. Jadi untuk memilah-milah telur yang dibutuhkan ke konsumen itu sendiri, itu mungkin cuma membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit sampai setengah jam. Oh ya, terima kasih Mas Hin. Jadi untuk kegiatan harian kayak gitu, sobat bulu bebek itu, apakah ada yang perlu lagi diperhatikan kegiatan di masa 1 minggu untuk kegiatan yang harus dilakukan? Apakah juga ada mungkin untuk kegiatan rutin? Itu kan tadi kegiatan selama 1 hari kan kita bisa, apakah ada yang diperhatikan lagi selama 1 hari, selama 1 minggu, untuk 1 bulan, terus kalau udah itu tahap selanjutnya 1 bulan itu, apakah ada yang perlu lagi diperhatikan Mas Hasim? Ya, di kandang bruto bebek sendiri itu ada, jadi kegiatan itu ada, udah terjadwal sendiri. Jadi untuk kegiatan harian setiap pagi itu seperti itu tadi. Terus mungkin untuk kegiatan mingguan kita membersihkan apa ya, membersihkan bawah tempat minum, atau bahasa di kandang itu anjang-anjang. Jadi kotoran yang ada di bawah tempat minum itu kita bersihkan seminggu sekali. Itu untuk menjaga kebersihan dan mengurangi bau di kandang kita sendiri. Jadi setiap seminggu sekali kita membersihkan tempat minum, sekalian nanti bawahnya dibersihkan sekalian. Jadi untuk efisiensi waktu dan kita tetap jaga kebersihan bebek. Terus untuk kerja mingguan lagi, kita pasti selalu ngecek lokasi kandang becek tidak. Kan biasanya di musim pancaroba gini suhu kandang sendiri tidak stabil. Kadang ya kita contohkan saat posisi hujan. Jadi hujan itu kan tidak ada sinar matahari, jadi kandang lembab atau agak sedikit basah itu kita sedikit beri kulit padi. Kita beri kulit padi di tempat bertelurnya, itu untuk menjaga kualitas telur juga. Jadi agar telur tetap bersih, terus kandang tetap kering, bebek selalu nyaman. Itu juga akan berpengaruh pada kesehatan bebek. Jadi kegiatan yang pasti mingguan kita selalu cross check tempat atau kandang itu sendiri untuk kekeringan dan tempat
bertelur, yang pasti biar telur tidak banyak yang pecah. Jadi kita selalu project itu. Dan untuk apa ya tadi ya, untuk bulanan sendiri kita juga ada, itu biasa kita laksanakan di awal bulan. Awal bulan kita selalu rekap hasil dari perpetaan kandang. Jadi di setiap perpetaan kandang kita jumlahkan dari data telur yang kita hasilkan, kita hitung persentase bertelurnya, dapat berapa persen dari jumlah bebek itu sendiri. Itu kita rekap agar kita tahu berapa persen hasil dari bebek di kandang itu. Jadi kita juga kita cari untung, tapi kita juga bermain manajemen. Manajemen tidak harus uang, tapi kandang pun juga harus di manajemen. Itu berfungsi, kalau dari kita sendiri fungsinya untuk kita kontrol agar kita selalu poin di bebek itu sendiri. Nah, yang kedua kita selalu membersihkan lingkungan, maksudnya lingkungan kita membersihkan dinding-dinding kandang. Jadi dari debu-debu yang apa ya, merekat di dinding itu kita bersihkan 1 bulan sekali. Mungkin yang pasti rutin itu. Terus kita juga lakukan grading itu untuk akhir bulan mungkin oleh para pemula itu. Apakah penyeleksian bebek untuk bebek yang tidak produktif itu kita tanyakan mulai umur berapa, terus apakah penyeleksian itu sendiri perlu dilakukan setiap hari atau itu termasuk kegiatan mingguan atau bulanan, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bang Fasihin? Ya kalau di kita sendiri, kalau dibilang produksi kuat seberapa lama, mungkin kita pasrahkan aja sama yang di sana. Ya kalau untuk grading sendiri kita tidak memegang tanggal atau memegang mingguan ya. Untuk grading sendiri kita bisa lakukan setiap hari jikalau itu urgent. Maksudnya urgent gimana? Kita lihat kondisi bebek juga. Kalau ada 1-2 yang bodol, maksudnya bulu sayap udah rontok, itu kita ambil, kita sisihkan. Karena gimana ya, untuk bebek itu sendiri sedikit mengganggu bebek lain yang masih produktif. Jadi kenapa kita ambil? Biasanya kalau udah ada yang rontok bulu, biasanya itu mengganggu bebek-bebek lain yang masih bertelur. Jadi kita kalau ada 1-2 udah kelihatan, kita ambil, kita pisahkan. Terus itu sendiri juga berpengaruh di ramsum makan kita juga. Jadi perhitungan dari kita sendiri sama aja kita memberi makan bebek yang nggak mau bertelur. Jadi kita ambil bermaksud untuk meminimalisir kos dari kandang sendiri. Jadi seumpama bebek 100 menghabiskan kos pakan 85.000 seumpama, ada yang bodol 3, itu kita ambil, kita beri makan beda, karena perhitungan kita per ekor udah 870 rupiah. Jadi kalau diambil 3, kita udah selisih berapa ribu rupiah. Jadi kita harus selektif di situ. Itu karena mungkin untuk peternak, ya mohon maaf, untuk peternak yang masih kapasitas ini sedikit mungkin tidak begitu merasakan. Mungkin kalau udah kapasitas 1.000, 2.000, 3.000 mungkin itu sangat riskan. Jadi kenapa seringkali peternak kok bilang tidak untung, peternak bilang wah bebek rugi. Sebenarnya bukan masalah di bebeknya, tapi di kitanya, gimana kitanya memanajemen kandang itu sendiri. Jadi yang jelas jangan sampai memberi makan bebek yang tidak produktif.
karena itu adalah suatu kerugian sendiri buat kita. Jadi di kandang brutu bebek sendiri kita mempunyai manajemen sendiri, jadi grading di kandang itu kita lakukan hampir setiap minggu. Kalau ada yang tidak bertelur, kelihatan tidak bertelur atau belum rontok, kita pisahkan dan kita beri makanan lain. Yang selanjutnya yaitu yang mungkin kita lebih mendalam yang saya tanyakan itu yaitu masalah vaksinasi untuk mempertahankan bebek agar tetap sehat. Itu gimana caranya? Apa kita perlu memberikan vaksin? Oke Kang Mas, ini untuk selanjutnya yaitu masalah vaksinasi. Gimana caranya? Kita menjadwalkannya atau kita berikan vaksinasi itu apa kita pas lagi butuh saja, atau kita istilahnya Kang Fasil jemput bola, yaitu dilakukan mungkin sebulan sekali atau mungkin malah seminggu sekali kayak gitu. Mungkin perlu dijabarkan lebih mendalam. Kita juga udah terjadwal. Jadi untuk vaksinasi kita berikan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kita beri vaksin, tapi vaksin setiap 6 bulan berbeda. Maksudnya kita 3 bulan kita beri vaksin minum, via minum, dan untuk 6 bulan 3 bulan lagi kita berikan vaksin suntik. Kenapa kita berikan berbeda? Karena vaksinasi diminum sendiri mungkin tidak merata ya Mas. Untuk vaksin minum sendiri tidak semua mungkin tidak mau minum atau posisinya tidak minum. Jadi untuk antisipasi terkena penyakit atau apa, kita beri vaksin via suntik. Jadi untuk suntik sendiri kita berikan 6 bulan sekali, dan untuk via minum kita berikan 3 bulan sekali. Tapi kalau udah suntik tidak pakai yang minum, itu kenapa kita pakai suntik? Dibilang ribet, sekarang udah ada yang lebih lebih efisien lah untuk via minum, karena kita mengejar pemerataan. Jadi biar semua bebeknya tervaksin. Tapi kalau cuman via minum terus, belum tentu semuanya minum posisi saat kita berikan vaksin via minum itu. Jadi untuk pemerataan dan bebek biar pasti kita nyaman, lebih sehat, kita berikan vaksin suntik untuk 6 bulan sekali. Jadi untuk via minum dan via suntik itu tetap dibutuhkan Mas. Jadi ya, harus suntik terus berarti enggak ya. Jadi harus yang dua-duanya kita butuhkan gitu maksudnya. Via minum juga kita butuhkan, terus via suntik juga kita butuhkan gitu. Oke Mas Skin. Terus untuk yang selanjutnya yaitu kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan para peternak bebek itu, yang sering dilakukan. Kan biasanya kita juga mungkin keseharian itu penting tapi enggak dilakukan. Sangat dibutuhkan tapi mungkin para peternak bebek itu sering lalai dalam memperhatikan bebeknya. Itu apa yang Kang Fasil? Untuk yang dibutuhkan sebenarnya mungkin semua peternak udah tahu ya. Semua peternak udah tahu, tapi kadang kalah dengan malas. Ya seringkali itu kalau belum, bahasanya wong Jawa, nek urung keteman menyepelekan kan loh. Jadi seringnya sebenarnya sudah tahu tapi cuman menyepelekan. Kalau dari yang sepengalaman saya sendiri, mungkin seringnya itu dari kerugiannya itu sering rontok bulu tidak diambil. Jadi memberi makan bebek yang sudah tidak bertelur. Sebenarnya itu mungkin harapan mereka bisa bertelur lagi. Tapi emang benar bisa diharapkan bertelur lagi, tapi kita harus melalui step awal lagi. Jadi kalau kita pemberian ransumnya sama aja, kita
memberikan bebek itu makan tapi dia nggak mau memberi uang ke kita. Jadi sebenarnya itu sepele, sama-sama kita memberi makan, tapi perhitungan di kos kandang sendiri itu sudah tidak ada, karena tidak ada subsidi silang. Bebek itu memberikan hasil ke kita. Jadi yang pertama, grading harus selalu dilakukan, walaupun tidak harus mingguan, paling tidak 1 bulan lah kita ngecek ada yang rontok bulu enggak, presentasenya gimana. Jadi seumpama bebek 100 kok cuman bertelur 70% atau 70 butir, kita pun harus agresif terhadap bebek. Ada apa dengan bebekku, atau ada yang rontok bulu enggak, jadi atau ada salah di mana. Jadi kita harus cross check, setiap kali harus cross check bagaimana supaya bebek kita itu bisa bertelur paling tidak 80%. Insya Allah dari situ nggak ada kata aku nyu bebek rugi, aku nyu bebek rabani, nggak ada kata-kata seperti itu. Dan jelas kembali ke kita lagi, gimana perawatan kita dan manajemen kandang kita yang jelas. Jadi untuk bebek sendiri juga butuh perhatian. Jadi jangan kita cuman mau hasil tapi ATM kita nggak diperhatikan, kan gitu. Dan pesan untuk peternak sendiri, jangan pernah menyepelekan grading. Jadi kita harus selalu cross check gimana kondisi bebek kita sendiri. Yang kedua, jangan lupa vaksin. Mungkin sama dengan pemerintahan saat ini, yang diperhatikan vaksin. Jangan sampai kita perhatian vaksin tapi kita kalah vaksin dengan bebek kita sendiri. Sama vaksin itu dibilang penting, sangat penting, tapi tidak kelihatan. Coba kalau sampean ingin memperbandingkan bedanya divaksin dan tidak, sampean bisa mencoba seumpama masih kapasitas 100 ekor, dicoba vaksin 50 ekor aja, yang 50 tidak usah divaksin. Mungkin itu bisa buat bahan atau pembelajaran kita sendiri. Ntar hasil produktivitasnya gimana, hasil telurnya gimana, dan tingkat rontok bulunya cepat mana. Mungkin itu bisa didalami di kandang peternak masing-masing sebagai pengalaman. Terus yang sering dilalaikan peternak adalah vitamin, karena yang kita utarakan dari awal tadi, jadi peternak itu seringnya kalau belum terkena imbasnya masih menyepelekan. Jadi vitamin kan untuk menjaga daya tahan tubuh, jadi kita harus memberikan rutin sebelum bebek itu sendiri terkena penyakit atau produktivitasnya menurun. Jadi jangan lupa memberikan vitamin, terus vaksinasi dan grading yang jelas. Kasihkan Pak Zain yang telah memberikan sedikit banyak ilmunya kepada para peternak bebek Nusantara. Mungkin dari video kali ini dicukupkan sekian.